Habakuk. Habakuk pasal 1. Inilah ucapan ilahi yang dinyatakan kepada Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, ya Allah, aku harus berteriak minta tolong, tetapi Engkau tidak mau mendengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi Engkau tidak mau menyelamatkan. Mengapa Kau biarkan aku melihat kejahatan dan memandang kezaliman? Perampokan dan kekerasan terjadi di hadapanku. Perbantahan dan pertengkaran timbul. Hukum diabaikan dan keadilan tidak pernah muncul. Orang fasik mengepung orang benar sehingga keadilan muncul terbalik. Amatilah bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Tercenganglah keheranan, karena pada zamanmu aku akan melakukan suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai sekalipun diceritakan kepadamu. Sesungguhnya aku membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas, yang menjelajahi luasnya bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan miliknya. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan dan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri. Kudanya lebih tangkas daripada macan tutul, lebih garang daripada serigala pada malam hari. Pasukan berkudanya berderap, ya, pasukan berkudanya datang dari jauh. Mereka terbang seperti burung Raja Wali yang menyambar mangsa dengan cepat. Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Barisan depannya seperti angin timur, tawanan sebanyak pasir mereka kumpulkan. Mereka mengolok-olok para raja, dan para penguasa jadi bahan tertawaannya. Mereka menertawakan setiap kubu, menimbun tanggul tanah, lalu merebutnya. Kemudian mereka melintas seperti angin dan berlalu. Mereka bersalah karena mendewakan kekuatan mereka sendiri. Bukankah Engkau ada sejak zaman dahulu, ya Allah Tuhanku yang Maha Suci? Kami tidak akan mati. Ya Allah, mereka telah Kau tentukan untuk menjalankan penghakiman. Ya gunung batu, mereka telah Kau tetapkan untuk menghukum. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kezaliman. Mengapa Engkau hanya memandangi orang-orang khianat dan membiarkan orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Manusia Kau jadikan seperti ikan-ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak punya pemerintah. Lalu bangsa itu menarik mereka semua dengan kail. Diseretnya mereka dengan jaring, lalu dikumpulkannya mereka dalam pukatnya. Maka bersukaria dan bergembiralah ia. Itulah sebabnya ia mempersembahkan kurban bagi jaringnya dan membakar dupa bagi pukatnya. Karena dengan semua itu ia mendapat bagian yang gemuk dan makanan yang mewah. Sebab itukah ia mengosongkan jaring dan terus membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan? Habakuk pasal 2. Aku mau berdiri di tempat penjagaanku dan mengambil tempat di atas kubu. Aku mau berjaga-jaga untuk memperhatikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang harus kujawab sehubungan dengan pengaduanku. Lalu Allah menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Buatlah jelas pada papan-papan loh, supaya orang yang berlari pun dapat membacanya. Memang penglihatan itu masih menanti waktunya, tetapi akan segera menuju kesudahannya tanpa berdusta. Kalaupun berlambat-lambat, nantikanlah, karena penglihatan itu pasti datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang meninggikan diri tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Lagi pula, anggur itu khianat, orang sombong tidak akan tenang.
Nafsunya besar seperti alam kubur, seperti maut, ia tidak pernah kenyang. Dikumpulkannya bagi dirinya segala bangsa, dan dihimpunnya bagi dirinya segala suku bangsa. Bukankah mereka semua akan melontarkan ibarat tentang dia dan teka-teki ejekan kepadanya? Bunyinya, celakalah orang yang memperkaya diri dengan barang yang bukan miliknya dan yang memberati diri dengan barang gadaian. Berapa lama lagi? Bukankah dalam sekejap mata akan bangkit orang-orang yang menggigit engkau dan akan terjaga orang-orang yang membuat engkau gemetar? Engkau akan menjadi jarahan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak bangsa, maka suku-suku bangsa yang tersisa akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, serta seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengejar laba haram bagi seisi rumahnya, yang bermaksud menaruh sarangnya di tempat tinggi, supaya terlepas dari jangkauan malapetaka. Engkau telah mempermalukan seisi rumahmu dengan memangkas banyak suku bangsa. Engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Batu dari tembok akan berseru-seru, dan balok dari rangka rumah akan menjawab. Celakalah orang yang membangun kota dengan penumpahan darah, dan yang mendirikan kota dengan kezaliman. Sesungguhnya, bukankah atas penentuan Allah Tuhan semesta alam, bangsa-bangsa melelahkan diri untuk sesuatu yang akan dilalap api saja, dan suku-suku bangsa meletihkan diri untuk sesuatu yang sia-sia saja? Sungguh, bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah seperti air meliputi lautan. Celakalah orang yang memberi sesamanya minuman bercampur amarah dan memabukkan dia untuk memandang ketelanjangannya. Engkau akan dikenyangkan dengan aib sebagai ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan jadilah seperti orang yang tak berkhitan. Cawan yang disediakan Allah akan beralih kepadamu, dan aib besar akan menimpa kehormatanmu. Kekerasan yang dilakukan terhadap Libanon akan meliputi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apa faedahnya patung ukiran sehingga pembentuknya mengukirnya? Atau patung tuangan yang mengajarkan dusta itu? Pembentuknya percaya kepada barang bentukannya sendiri, padahal yang dibuatnya hanyalah berhala-berhala bisu. Celakalah orang yang berkata kepada kayu, "Bangkitlah," atau kepada batu bisu, "Bertindaklah." Itukah pengajarmu? Lihat, benda itu hanya bersalutkan emas dan perak, tidak ada ruh sama sekali di dalamnya. Tetapi Allah hadir di dalam bait-Nya yang suci. Biarlah seluruh bumi berdiam diri di hadirat-Nya. Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ya Allah, aku telah mendengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu, ya Allah, kukagumi. Hidupkanlah kembali semua itu di masa kami, nyatakanlah di zaman kami. Dalam murka ingatlah rahmat. Allah datang dari Teman, yang maha suci dari Gunung Paran. Kemuliaannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Cahayanya seperti terang siang, sinar memancar dari tangannya. Disitulah terselubung kuasanya. Di hadapannya penyakit sampar berjalan, wabah mengikuti langkahnya. Ia berhenti lalu menggoyangkan bumi. Dipandangnya dan digemparkannya bangsa-bangsa. Gunung-gunung sejak purbakala pecah, dan bukit-bukit yang berabad-abad roboh. Jalan-jalannya kekal. Kulihat kemah-kemah orang Kusyan dalam kesusahan, dan kain-kain tenda tanah Midian bergetar. Kepada sungai-sungaikah engkau marah, ya Allah? Kepada sungai-sungaikah engkau murka? Kepada lautkah engkau geram?
sehingga engkau mengendarai kuda-kudamu dan kereta kemenanganmu. Engkau membuka sarung busurmu, engkau memberi perintah kepada tombakmu. Kau bagi bumi dengan sungai-sungai. Gunung-gunung gemetar melihat engkau, air bah mengalir lewat, samudra memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Matahari dan bulan berhenti di kediamannya, karena sinar anak-anak panahmu yang melesat, karena cahaya tombakmu yang berkilat. Dalam murka engkau melintasi bumi, dalam amarah engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau lantik. Engkau meremukan bubungan rumah orang fasik dan membongkar alasnya sampai ke bagian atas. Kepala pasukannya kau tikam dengan tombaknya sendiri. Ketika mereka datang seperti badai untuk mencerai-beraikan aku. Mereka bersukaria seolah-olah hendak melahap orang miskin di tempat persembunyiannya. Dengan kuda-kudamu engkau memijak laut, limpahan air yang berbuih-buih itu. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, bibirku bergetar mendengar bunyinya. Tulang-tulangku digerogoti pembusukan, dan aku gemetar di tempatku. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesesakan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada sapi dalam kandang, aku akan bersukaria karena Allah dan bergembira karena Tuhan yang menyelamatkan aku. Allah Ta'ala adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak di tempat-tempatku yang tinggi. Untuk pemimpin pujian, dengan permainan kecapiku.